Serta yang pertama dari kelompok 5. Kelompok 5. Dengar, peraturan akan duduk di tempat masing-masing. Yang masih ada di luar, cepat-cepat masuk. Ini tuh mau uji pamoni. Jadi jangan tunggu harus mau genap baru mau mulai. Pergunakan atau lihat saja apa yang ada itu yang ditampilkan. Biasanya yang begitu yang paling bagus. Pada hari ini kami akan menampilkan suatu sedikit puisi. Dan juga ada sedikit nyanyian juga sih. Kita mulai ya. Persahabatan. Pada awalnya kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Merasa asing, malu-malu, tapi ada juga ya rasa sedikit canggung. Tapi makin lama kita mulai berkenalan, walau hanya sedikit saja tentang kita ceritakan. Tapi kita mencoba lebih dekat lagi, meskipun masih ada rasa keraguan. Pada akhirnya kita membuka diri, memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Kita sekarang sudah dekat, akrab, bagai tali yang terikat erat. Saling bercerita satu dengan yang lain. Bercanda tawa bagai musik-musik yang merdu dan meriah juga. Kadang ada sedihnya juga, bagai cuaca hujan di malam hari, mendung dan gelap serta terasa runyam. Tetapi kita masih bisa melewati susah dan senang secara bersama-sama. Pasti itu telah mencerminkan sikap persahabatan, bukan? Kadang persahabatan tidak selalu baik, tapi kita bisa melewati permasalahan itu juga secara bersama-sama, secara rukun, tanpa ada pertengkaran dan fitnah di antara kita. Semoga persahabatan kita tidak diisi dengan dendam dan rasa iri, tetapi diisi rasa hangat, sukacita, dan rasa cinta. Mari kita nyanyikan satu. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sama
sahabatku dan kau saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 mau menampilkan drama yang DP judul itu Cinta Terhalang Panggilan Pelayanan. DP pemeran utama di sini Queen Bee dengan Ravino. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di sekolah SMA negeri swasta telah dilaksanakan MPLS tahun ajaran 2025-2026. Hari pertama MPLS pun dimulai. Siswa-siswi segera berkumpul di aula karena kegiatan MPLS akan segera dimulai. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita berkumpul untuk memulai materi MPLS pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya duduk. Sebelum MPLS mulai, Bapak mau kasih aturan di sekolah ini, beberapa aturan di sekolah ini. 1. Dilarang keras merokok dan lain-lain. Cek, Pak Guru. Sebelum kita memulai MPLS pada pagi hari ini, Bapak akan memberi aturan pada sekolah ini. Aturan pertama, dilarang keras merokok dan lain-lain. Materi MPLS sesi pertama pun selesai. Para siswa diperbolehkan untuk istirahat. Anak-anak, MPLS pada sesi pertama sudah selesai. Mohon boleh istirahat. Cewek, nyebut poin dong. Oh iya boleh. Apa? Kasih nih. Yo. Ada medsos dah? Ada, itu aja main IG. Sama. Pas sudah. Jadi boleh follow telepon boleh? Boleh tuh. Apa ya tapi nomor IG? Kasih kita follow. Oke, siap. MPLS hari pertama pun selesai. Para siswa telah diperbolehkan untuk pulang. Anak-anak, materi MPLS pada hari ini sudah selesai. Kalian sudah diperbolehkan untuk pulang. Terima kasih Pak Guru. Setelah pulang sekolah, Queen Bee pun tiba di rumah dan disambut hangat oleh kedua adiknya. Selamat siang, Adek. Tunggu deh, Kak, mau ke kamar. Sekolah lah, Kak. Aduh, lelah sekali nih hari MPLS, no. Tuh, tau buka HP dulu. Ih, ada notif ini dari IG. Ini kan tuh cowok tadi dapat follow ke kita. Follow back Jogre. Ih, ada notif dari grup Sinar Kote. Astaga, ada pertemuan. Ih, kurang 15 menit ini no. Cepat-cepat Jo. Adik Jogre. Dek, kita mampu.
apakah nanti di pertemuan yang sorry teman-teman, maaf deh udah terlambat. Sorry kak. Ada anak-anak mau bawa PPA, ngana pegang salib, ngana pegang lilin, dan ngana wirup, ngana dupa. Sudah, jangan lupa bertugas besok nih. So boleh pulang juga. Kasih nih kak. Mana baru dapat yang mana? Dari mana? Oh, sama pulang. Kita semua duluan. Karena cuma bawa motor. Hati nih. Yo, kasih. Kita yang kemarin di sekolah, ya Pak? Kok di sekitaran gereja dang kan ndak sopan dang for umat-umat melihat. Alangkah baiknya sudah Jawa. Ini Pak di luar gereja di Terserah aja dah nggak mana-mana. Terserah aja dah. Yang penting kita superingatkan yang tuh baik yang mana. Oh iya no, terserah, my life, my rules. Oh, boleh panggil Baku Dapa dong? Boleh. Baku Dapa di kafe juga. Kafe mana dah ini Bapak Dapa? Kafe biasa. Biasa. Oh iya dang, iya dang. Oh iya dong. Kita tungguin. Sekarang, Yo. iya dang. Tunggu ya Pak kita. Sebenarnya. Oh iya. Malam. Malam. Sendiri. Iya sendiri ini. Mau pesan minum nggak dulu? Terserah apa nana. Kenapa dong? Nana pesan apa dulu dah? Kita kopi dong. Oh iya, sih sama aja turun 2 pepan. Oh iya, tungguin. Malam. Sudah itu pesan. Oh iya iya dah. Oh iya. Kasih. Kasih nih. Dalam turan kamu tanya, dalam rangka apa dah nggak panggil Baku Dapa kita di kafe? Oh, kita kok panggil Baku Dapa di kafe. Ada tapi maksud tertentu. Maksudnya? Kita nak enak sebenarnya mau bilang Mar sebelumnya kan so ada cowok nak. Untuk sekarang sih kita merasa cowok. Masa lalu Kang Bu. Sebenarnya gua Tunggu deh, kita mau pikir-pikir dulu, kasih kita waktu dah. Kita nggak bisa langsung berpikir secepat itu. oh iya. Gimana Kang? Jadi kita ini Baras.
Sudah. So pikir. Sudah. Terus pikir. Abram. Jadi tepi jawaban kita mau menjadi. Oh iya. Makasih. Iya. Dapat telepon gitu ya? Iya. Halo. Siapa mama? Bapak juga. Oh iya, sama pulang. Iya, sedikit lah. Iya. Gimana? Sudah dapat telepon. Santai aja kok tadi bercerita dengan orang tua. Tidak sopan Sorry, dong. sekali. Mana semua pulang sendiri atau kita mantan? Terserah kan kak. Dia sama duluan kan, sudah dapat telepon. Oh iya, nanti kita pulang sendiri Jo. Bayar. Belum bayar? Sesampainya di rumah, mungkin dorang dua tidak puas bercerita di kafe. Jadi dorang dua lanjut bertelepon di rumah. Halo, Ya, halo. masa di rumah? Sudah di rumah. Udah sampai deh. Oh. Oh iya dah. Udah sampai seperantar. Kita udah pesan in drive tadi sih. Oh iya dah. Yang penting sudah aman-aman tuh. Iya, aman saya. Oh, iya. Akhirnya setelah dorang dua baku tembak dengan so jadi 3 tahun pun berlalu. Raffino dengan Quindi so lulus SMA dan Raffino pun memutuskan untuk masuk seminari Agustiniano. Halo, selamat malam, shalom. Halo, malam, shalom. Vino, Ya. kok buku apa dulu? Ada yang kita mau bercerita serius ini. Oh, bercerita apa dong? Nanti coba cerita di kafe Jo tanpa tuh hari Leno. Oh iya, boleh no. Pas kita nak sibuk. Oh iya, kita semua ke kafe sekarang. Oh, iya. Secepatnya nih. Yo. Malam. Malam. Apa yang mau bilang? Sebenarnya kita mau tanya tentang trofi hubungan ini. Karena kan semua lanjut jadi pastor. Masa trofi hubungan bagi ini kan jadi pastor kan boleh loh. Jadi kita mau minta orang dua sampai sini Jo ya. Apa begitu? Masa begitu? Ya ketua ini kan kotoran dua ke masa depan, terus pilihan hidup masing-masing. Masa kotoran mau paksa dan terus ke ego, ya nak mau jadi gitu kasihan. Oh iya dong. Kita dapat pikir begitu. Kita sorry ya. Kita sudah terlanjur lebih memilih panggilan lain daripada mau terus hubungan. Iya, kita sebagai perempuan kita terima, kita dukung lah dengan menghadapi pilihan itu. Oh iya. Makasih for semangat kebaikan. Kita supaya sekali Kecewa kak, kecewa. Penonton kecewa. Bertahun-tahun pun berlalu. Setelah Vino sekolah pastor di Seminari Agustiniano, Queen Bee pun menemukan pengganti yang lebih baik dari Vino.
Winwi dengan Kevin ada rencana mau masuk gereja sama-sama. Mau duduk di mana lagi nih Kevin? Di sini Jo. Skip selesai misa. Mari biar orang semua keluar, semua pulang. Aja dah, kalian sunat rasa enak badan. Jadi pastor nang ini. Selamat hari Minggu pastor. Bapak bangga. Kenapa kita invite dua baru sekarang? Nama Kevin. Oh, Kevin dong. Kamu bisa baru. Iya, tadi sama yang baru. Semoga Anda dengan Kevin selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kasihnya pastor. Sama-sama. Pastor, karena pastor so jadi pastor, no? Boleh nggak orang dua minta berkat? Boleh sekali, boleh sekali. Ayo Kevin, pulang. Ada satu kesimpulan dari torang P drama ini. Sebucin apapun ngoni, tetap kalau Tuhan suka panggilan pelayanan pe orang yang ngoni sayang, tetap ngoni harus merelakan. Tetap mau bagaimanapun itu Tuhan pe kehendak. Jadi biar ngoni sayang sekali, ikhlaskan jodoh akan yang terbaik for you. Oke, sekian dan terima kasih. Maju kelompok 8. Ayo, Baik, pada malam hari ini kami dari kelompok 3 Santo Petrus akan menampilkan sebuah drama dengan judul Rino si anak Miss Dinar. Jadi pada suatu hari hiduplah seorang anak remaja bernama Rino. Rino merupakan seorang anak remaja yang suka minum minuman keras dan merokok bersama teman-temannya. Woi, manja masuk. This is back, style, start to back. Style maju, this to upload. Dalam nilai, style jago, masa paling manusia. Saudara sampaikan. Pada saat Rino dan teman-temannya sedang melakukan hal-hal yang tidak baik, mereka malah bertemu dengan kedua teman sekolah Rino. Woi. Mana dang tu Rino? Kamu bilang mana emang apa yang papa sebelum Rino?
Setelah itu, pada keesokan harinya, saat Rino dan teman-temannya sedang melakukan hal yang sama pula, seperti merokok, meminum minuman keras, mereka malah bertemu dengan kedua teman kelasnya lagi, ditambah dengan anak-anak Miss Dinar yang baru pulang dari ibadah dari gereja. Salahku. Dosa aku. Iyo. Ih, aku udah pulang. Mana kamu kemarin? Mana kak? Apa ini? Kemarin aku ada cerita. Habis suara. Mana kamu? Ada cerita. Pakai mic. Nggak usah. Apa suatu yang dah bawa minum itu? Iyo. Ya, dagangan masih kecil, sudah bawa minum. Mulai jam begitu, nak bagus. Daripada nggak naik ke pergaulan tak betul begitu, lebih naik ke orang. Terus panggil panganan mau ikut seminar, karena suka sama ikut orang. Seminar itu apa kak? Seminar itu kayak semacam pelayan Tuhan begitu dah. Jadi terus melayani kebantu-bantu pastor di altar begitu. Kalau nggak suka, terus ada pertemuan hari apa? Hari Sabtu jam 10. Kalau nggak mau suka pun terpanggil, datang ke gereja jam 10. Oh ya kak, nanti kita bikin. Oh iya. Jadi, pulang. Ya, dah. Saat Rino tiba di rumah, Rino mulai merenungkan apa ya pilihan kehidupannya selanjutnya. Apakah dia akan tetap menjadi bad boy atau dia akan mengikuti jalan yang benar dan mulai ikut Miss Dinar. Bingung kita ini. Mau ikut Abi Kamal atau mau ikut Miss Dinar? Kita ikut Miss Dinar aja. Tanpa disangka-sangka dan dengan bimbingan Roh Kudus, ternyata Rino mau untuk mencoba ikut Miss Dinar. Lalu, sampai pada hari Sabtu saat pertemuan Miss Dinar sedang berlangsung. Pada sore hari, Rino dan teman-temannya sedang berjalan pada sore hari karena Rino ingin menuju gereja. Namun ternyata teman-temannya belum setuju bahwa Rino ingin masuk Miss Dinar. Apa ini? Pagate. Soalnya anak kita langsung ikut Miss Dinar. Ini no. Kita mau ikut jalannya Tuhan, bukan Moni. Pada akhirnya, Rino pun sampai di gereja. Di gereja, teman-teman yang Miss Dinar sudah mulai melaksanakan ibadahnya. Walaupun Rino datang terlambat, Rino tidak malu untuk ikut datang ibadah. Di situ, dia mulai bergabung bersama teman-teman Miss Dinar. Jadi teman-teman, terang ibadah Miss Dinar selesai.
Nah, jadi orang di sini kedatangan teman baru. Rino, boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Angel Yusuf Beri, biasa dipanggil Rino. Halo Rino. Halo. Iya, halo. Sejak saat itu, Rino dan teman-temannya yang misdinar mulai mengikuti pelayanan yang ada di gereja. Dalam drama kali ini, pesan yang bisa kita ambil bahwa walaupun kita orang yang berdosa, kita menganggap diri kita tidak pantas untuk Tuhan, Tuhan ternyata masih mempunyai belas cinta yang sangat besar kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak misdinar, kita bisa semakin rajin untuk ikut misdinar dan juga mengajak teman-teman kita yang belum aktif. Harapan saya semoga drama kali ini bisa menjadi pegangan untuk teman-teman sekalian agar bisa berpegang teguh dalam iman kepercayaan mereka akan Tuhan Yesus Kristus, terlebih dalam kegiatan misdinar. Sekian dan terima kasih. Kami anak misdinar rajin pergi gereja, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman. Yesus pedomanku. Kami anak misdinar rajin pergi gereja, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman. Yesus pedomanku. Melayani, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Melayani, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Semangatku, istilah menghiasi hidupku. Nah, Teman-teman, sebenarnya di terakhir ini Bapak Elsie boleh mau temani dua anak mau pergi WC. teman-teman, sebenarnya di terakhir ini orang ada mau cerita. Cerita singkat, cuman nggak jadi karena tongpe teman ini so habis suara, so memang nggak bisa bicara sama sekali. Jadi cuman ini Jo, makasih. Makasih, tepuk tangan. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta.
Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Cinta, cinta Yesus yang Ku berikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Berapa orang? Berdua. Bapak ada anak mau pergi toilet? Jalan, Pak Stevi. Tanya Papa Stevi siapa mau antar. Siapa lagi yang mau pergi toilet? Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersama kita tanpa di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Monyet tidur di bawah tikar. Cakep. Malamnya disinari bulan. Cakep. Bangga jadi anak bersinar untuk berbuat baik dan melayani Tuhan. Yeay! Oh, yang ulang tuh pantun. Ulang akar tuh pantun dulu. Nah, dapat deh aturan di belakang. Melayani Tuhan. Iya, betul. Tuhan. Tuhan. Bilang Pak, Tuhan. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Monyet tidur di bawah tikar. Langsung dulu aja, Bu. Malamnya disinari bulan. Ku bangga jadi anak misinar untuk berbuat baik dan melayani Tuhan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ku bangga melayani Tuhan. Selamat malam. Malam, malam, malam. Masih Lome, ulang. Semangat malam. Malam, malam, malam. Oke, jadi kami dari kelompok 1 akan menampilkan pentas seni, yaitu kami memilih drama. Mungkin orang pecerita ini agak 11-12 dengan kelompoknya Mahesa, tapi ini juga ya sedikit mungkin sedih atau mungkin nanti ada yang bersalawat. Tapi kita mohon semoga Ngoni semua boleh ambil inti dari cerita ini dan praktekkan di kehidupan sehari-hari. Boleh semua? Boleh. Oke, dan judul drama pada malam hari ini yaitu Keterpanggilan dan Kesetiaan. Pada suatu hari di desa GPI ada 2 keluarga yang memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda. Sehingga salah satu anak dari keluarga tersebut memiliki keinginan agar dia mempunyai keluarga yang harmonis dan selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Inilah kisah mereka. Pak, ya besok Pak, kurang minum terus. Kenapa kasihan? Torang pi anak-anak mau sekolah, ting doi sekolah kasihan yang tidak ada. Ting mau makan pasti nggak mati. Apa suka yang ada pikir selama ini? Nggak ada kerja cuma minum, baroko. Apa yang ada hasilkan selama ini? Kok ada mengharapkan cuma kita ada istri? Iyo. Tenang, semua akan terpenuhi. Tolong beri waktu. Baik kita sebenarnya kemarin begini pangkal lagi. Kita mau tenang bagaimana?
mulu no. Siapa suka mamarin papa? Tiap hari kita mesti dengar mamarin papa bagalai. Mama sedih, mama sakit hati. Papa pengen hidup cuma minum, barokok, di mau sekolah mau makan pis susah kasihan. Susah orang tua cari doi deh, Kak. Rasa-rasa mama mesti tinggal banget sampai papa adanya tak usah. Dulu kasih kecil. Tak lama kemudian, Riquel dan Christy pergi keluar rumah dan mereka tidak sengaja bertemu dengan keluarga Stefani dan Guardian. Oh, ada putih. Tes, siapa mau nih dah? Siapa mau di mana ini? Orang kuat ada masalah keluarga. Kita yang tapi adik pengen sekali lihat mimpi keluarga yang bahagia sekali. Oh, nanti dong orang ikut mesti harus supaya lebih banyak berdoa. Oke. Mereka pun mengikuti ibadah misdinar bersama. Baik, ibadah misdinar kita pada hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan latihan untuk misdinar esok hari. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan teman baru. Silakan memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan nama saya Riquel. Perkenalkan, nama saya Christy. Semoga kalian bisa menjadi misdinar dengan baik. Pada saat pembina misdinar dan petugas misdinar yang sementara latihan, tiba-tiba Christy mengajak Riquel berdoa di depan patung Bunda Maria. Kak, tunjuk orang berdoa di depan Bunda Maria. Soalnya orang kok seolah tidak pernah berdoa di depan Bunda Maria. Oh iya kak, mari jurang. Mereka pun berdoa, "Ya Bunda Maria, yang baik dan murah hati, Engkau tahu segala perjalanan kehidupan kami dan pergumulan kami. Kami mohon, ketuklah pintu hati Mama dan Papa, agar mereka tergerak untuk mengikuti perayaan Ekaristi, karena kami sangat rindu untuk menyambut tubuh Kristus. Sampaikanlah doa kami pada putramu yang kudus, kami mohon padamu ya Bunda. Amin." Sesudah berdoa, mereka pulang ke rumah. Keesokan harinya, tepat pada hari Minggu pagi, Riquel dan Christy memanggil kedua orang tua mereka untuk masuk gereja agar supaya menyambut Ekaristi. Halo? Oh iya, sebentar jadi tambah telepon tapi anakku ada masuk kamar. Iya. Jangan boleh mama. Pa, Ma, boleh tak kita bilang sesuatu? Iya, apa Kak? Ini kan hari Minggu. Boleh tak tolong ikut perayaan Ekaristi? Itu bisa jam berapa? Soalnya kok mama ada urusan deh. Jam 9 pagi boleh? Menjodang. Torang lesu lama. Mungkin mama rasa torang kehidupan saat ini jadi seperti ini karena torang jauh dari Tuhan. Torang tidak pernah mendekatkan diri dengan Tuhan. Pa, mari juga torang masuk gereja. Anak-anak rindu menyambut tubuh dan darah Kristus. Mari, John.
minta maaf dan juga memperlakukan Moni dengan salah. Sekali lagi kita minta maaf ya. Terima kasih Mama Papa. Mereka pun pergi ke gereja Bunda Teresa dari Kalkuta GPI dan Riguel serta Kristi sangat merasa senang dan bangga menjadi seorang missioner mulai saat itu. Karena Tuhan benar-benar mengubah hubungan keluarga mereka menjadi lebih baik. Semoga teladan ini menjadi pelajaran hidup bagi kita, terutama kesiapan dan keterpanggilan hati untuk melayani Tuhan. Jalan-jalan ke kota Kudus. Mari kita berjalan bersama Kristus. Baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 6 akan mementaskan drama kami tentang seorang anak yang mengikuti teladan Santo Tarsisius. Selamat menonton. Inilah kisah seorang anak yang mengikuti teladan Santo Tarsisius. Anton adalah seorang anak yang lahir dari keluarga yang kecil dan juga sederhana. Pak, mau pergi ya? Ya, hati-hati di jalan ya. Ia hanya tinggal berdua bersama dengan ayahnya karena ibunya sudah meninggal. Di saat teman-temannya yang lain sudah memiliki gadget dan menjadi malas ikut Miss Dinar lagi, Anton malah semakin rajin mengikuti Miss Dinar. Anton, mari jatuh orang latihan Miss Dinar di gereja. Ayo. Beberapa hari kemudian, di saat Anton berulang tahun yang ke-15 tahun, Anton diberikan hadiah HP oleh bapaknya. Itu adalah HP pertama dari Anton. Ini apa HP papa dah beli Porngana supaya pakai belajar. Semoga belajar baik-baik nih. Makasih ya Pak. Walaupun tidak semahal HP teman-temannya yang lain, Anton tetap sangat bersyukur dapat diberikan HP oleh ayahnya sendiri. Anton pun menggunakan HP-nya untuk belajar dan membagikan hal-hal yang bersifat rohani di internet. Ia pun banyak mencari tahu tentang Santo dan Santa di internet, termasuk Santo Tarsisius, dan juga membagikannya kepada teman-temannya. Anton juga sering membagikan postingan tentang kesehariannya menjadi Miss Dinar bersama dengan teman-teman. Anton itu selalu pergi sekolah bersama dengan teman-temannya, yaitu Patrick dan juga Vincent. Anton, siapa sungana dia panggil kita pergi Miss Dinar? Kita ini ada urusan penting. Sibuk apa Sungana? Sibuk bermain HP no orang. Ngoni nggak ada. Ngoni nggak bisa meluangkan waktu untuk datang ke Miss Dinar. Aduh, kesian Lagi mau belajar semalas, apalagi mau pergi Miss Dinar. Aduh. Setelah selesai ujian, orang tua Patrick mulai marah karena Patrick ternyata tidak naik kelas. Mulai
Di sisi lain, ibunya Vincent juga sangat membentak-bentak Vincent karena ternyata Vincent hanya bolos untuk pergi ke warnet bersama dengan teman-temannya di saat ujian. Ini Vincent ke mama. Vincent, kabari dulu ngana. Coba ngana lihat, siapa ngana penilai ini? Kamera merah semua, pepe saya. Kok? Nina naik kelas, lu? Cuma tahu banyak bermain Mobile Legends, Pak, tau ngana? Begitu, Pak. Bagus, begitu kami banyak orang tua kamu. Mama udah kasih tuh HP, kurang ngana pakai belajar, anak. Bukan ngana pakai bermain ML. Mana? Saya kembali nggak ada HP kamu Sinta. Cepat. Nanda. Nanda. Sadis ini mama. Pada akhirnya, Patrick pun dan Vincent mulai ikut untuk belajar bersama-sama dengan Anton dan ikut bergaul juga dengan teman-teman Miss Dinar dari Anton. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk ikut Miss Dinar dan bergabung bersama dengan teman-teman Anton. Pada akhirnya, Vincent dan Patrick menjadi lebih baik lagi. Mereka jadi rajin belajar dan juga rajin ikut Miss Dinar. Pada akhirnya, mereka mengikuti teladan dari Santo Tarsisius sebagai pelindung Miss Dinar. Baik, jadi pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah mau di saat apapun itu, baik kita senang maupun kita susah, baiklah kita tetap mengandalkan Tuhan dan tidak meninggalkan tugas kita sebagai anak Miss Dinar. Nah, jadi sekarang kita mau panggil orang untuk membangkit berdiri, orang menyanyi sama-sama, aku bangga jadi anak Miss Dinar. Berdiri dulu semua. 1, 2, 3. Aku bangga jadi anak Miss Dinar, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan, bangga, bangga jadi anak Miss Dinar, bangga, bangga jadi anak Miss Dinar. Bangga, bangga jadi anak Miss Dinar. Bangga, bangga jadi anak Miss Dinar. Sekian pentas drama kami dari kelompok 6. Jika ada kesalahan kata dan juga dialog kami, mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi karena kami manusia bukan nabi boy. Tamatlah sudah alkisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Cek. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 8, 10, 4. Kami dari kelompok 4 sebagai giliran terakhir kelompok hanya akan membawakan sebuah lagu. Tolong dinikmati. Kami akan menikmati. 1, 2, 3. Teman, mari kita terbuka dengan saudara.
Aslinya turun 10 orang. Cuman pada awal juga so hilang 2. Pas mau pentas hilang 1. Hilang lagi 1. Lagi 1 lagi. Sampai 1 lagi. Akhirnya turun sisa 4. Dan maaf karena orang hanya bisa menampilkan sebuah lagu.